Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema jalan sempit menuju kerajaan Allah. Pertama, saya mau mengajak Anda untuk melihat kontras antara jalan sempit dan jalan lebar. Yang kedua, kedisiplinan dalam jalan sempit. Dan ketiga, Tuhan yang mendisiplinkan. Pertama, kita melihat dengan sangat jelas bahwa Yesus mengajak kita untuk masuk dalam kerajaan Allah, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus menjawab, kita harus jalan melalui jalan yang sempit. Jadi kita melihat ada kontras antara jalan yang sempit dan jalan yang lebar. Jalan yang lebar ini orangnya banyak. Jalan yang sempit sedikit yang melaluinya. Tapi Yesus sudah bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi harus ikut Yesus. Kita nggak tahu pada akhirnya di surga ada banyak orang atau tidak, di neraka ada banyak orang atau tidak. Tentu Tuhan yang murah hati, Tuhan yang baik hati, mau menyelamatkan semua orang. Karena apa? Karena kalau ada sampai orang masuk neraka, dia kehilangan surga, dia kehilangan Tuhan. Bukan hanya orang itu yang sedih karena dia kehilangan Tuhan, tapi Tuhan yang menyayangi kita semua juga sedih. Seperti seorang ayah yang sayang sama anaknya. Kalau anaknya ini ambil jalan salah, kabur dari rumah, anaknya kehilangan orang tuanya, anaknya susah. Orang tuanya susah gak? Lebih susah, karena orang tuanya sayang sama anaknya. Jadi bahwa nanti di neraka banyak orang atau enggak, itu misteri hidup, kita enggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah Tuhan itu maha baik, dan Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Sekarang pertanyaan besarnya, kita nanti masuk surga atau masuk neraka? Mau masuk surga kan? Pilih jalan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus bilang. Jalannya ini jalan yang sempit. Apa artinya memilih jalan yang sempit? Yang jelas, hal pertama yang harus kita tentukan adalah visi hidup kita, tujuan hidup kita harus jelas. Aku pilih surga. Aku pilih menjadi bagian dari kerajaan Allah. Kalau sudah memilih surga, artinya harus memilih untuk mengikuti jalan ke surga. Memilih Tuhan dan memilih jalan yang sempit ini. Jalan yang sempit tidak mudah. Mengikuti perintah Tuhan tidak mudah. Apa perintah Tuhan? Ada orang kaya datang pada Tuhan Yesus. Gimana caranya untuk mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus bilang apa? Tinggalkanlah hartamu. Artinya gak boleh melekat pada harta. Jadi kalau dalam hidup sehari-hari harus buat pilihan antara jujur tapi rugi sama untung tapi bohong. Pilih yang mana? Susah banget jawabnya. Masih pada bingung. Pilih jujur tapi rugi atau untung tapi bohong? Pilih yang mana? Pilih jujur atau bohong? Jujur. Pilih untung atau rugi? Untung. Maunya jujur tapi untung. Tapi ada saat-saat di mana kita harus buat pilihan.
Jujur atau rugi, atau untung tapi bohong? Gak gampang kan? Tapi udah tahu, kalau mau ikut Tuhan Yesus pilih yang mana? Jalan sempit. Jadi pilih jujur. Tapi kalau dengan jujur jadi rugi, yaitu pilihannya. Ikut Tuhan Yesus gak boleh melekat pada harta. Jujur Bapak Ibu. Dunia bilang, kita mesti terkenal, nama mesti harum, mesti keren, pencitraan. Tapi Tuhan Yesus bilang harus melayani, harus jadi pelayan. Jadi kalau pilihannya antara aku terkenal, jadi pemimpin di gereja, posisi tinggi di masyarakat hebat, tapi dengan bohong, pencitraan. Atau ya udah, kalau aku nggak dipilih jadi pemimpin, ya nggak usah sakit hati. Ya, harus lebih melayani, harus menerima. Sakit hati sih, tapi bisa gak terima? Atau pilih, aku harus buat citra seolah-olah aku yang paling hebat, aku yang paling pinter, aku yang sumbang paling besar, aku yang paling berkarya. Dan semua orang harus lihat aku, siapa aku ini. Pilih yang mana? Mau jujur tapi gak terkenal, atau terkenal tapi bohong? Gak gampang kan pilihannya? Seringkali kalau di organisasi, asosiasi orang tua, aku yang harus jadi pemimpin karena aku ini yang sumbang sekolah itu paling besar. Aku ini yang paling berjasa. Aku yang paling hebat. Dan semua orang harus lihat aku. Keputusan dengerin aku. Suster kalah. Murid dimarahin, gurunya yang salah. Karena aku ini yang paling penting di sekolah. Kan maunya gitu kan? Ini namanya jalan besar. Gak ada itu kerendahan hati. Gak ada. Buat apa rendah hati? Harus citra paling penting. Gak ada itu ikutin kata suster. Yang ada adalah ikutin aku. Gak ada ikutin kata Romo. Ikutin aku. Gak ada rencana Tuhan. Rencanaku. Gak ada waktu Tuhan. Waktuku. Ini jalan besar. Aku yang dipilih. Jadi kalau udah pilih jalan kecil, artinya memilih Tuhan. Memilih kehendak Tuhan. Ajaran Tuhan. Dan ajaran Tuhan apa? Melepaskan diri dari kelekatan harta. Ajaran Tuhan apa? Melayani. Lebih gampang melayani atau dilayani? Memilih untuk memaafkan. Lebih gampang memaafkan atau melampiaskan kemarahan? Susah kan? Ikuti jalan kecil. Nah ini jalannya. Jadi kalau mau ke surga, harus pilih jalan kecil. Bukan jalan besar. Nah, untuk itu kalau kita memilih jalan kecil, udah tahu pilihannya ke surga. Kuncinya adalah disiplin. Disiplin. Setiap hari harus melatih diri untuk memilih jalan sempit, jalan kecil, ikut Tuhan Yesus. Setiap hari kita harus membuat keputusan untuk ikutin kehendak sendiri atau ikutin kehendak Tuhan. Untuk bisa menerima waktu Tuhan atau hanya paksain harus terjadi hari ini juga, saat ini. Kalau nggak terjadi marah. Kalau nggak terjadi kecewa. Kalau nggak terjadi menarik diri dari pelayanan. Buat apa bantuin gereja? Buat apa bantuin sekolah? Buat apa bantuin suster? Juga nggak ada hasilnya.
Buat apa bantuin Romo? Gak ada hasilnya. Karena toh gak bisa terjadi seperti apa yang aku mau. Gak gampang. Harus melepaskan ego. Harus belajar untuk mati raga. Harus belajar untuk menyangkal diri. Tapi inilah jalan Tuhan. Kita harus mendisiplinkan diri hari demi hari, hari demi hari. Kan Injil ini kan juga bilang, hari ini Tuhan bilang apa? Ada saat di mana yang pertama akan jadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama. Jadi ini jalannya Tuhan. Gak bisa kita semua yang kontrol. Tapi kuncinya apa? Disiplin. Anda mau jadi kuat? Anda mau jadi sabar? Anda mau jadi murah hati? Anda mau supaya lepas dari berbagai dendam? Latihan. Setiap hari harus buat keputusan. Kalau latihan sabar sama suami, pasti sesudah 5 tahun itu jadi pribadi yang beda. Kalau latihan sabar, tiap hari murah hati, memberi lebih besar, memberi lebih banyak. Pasti sesudah 5 tahun Anda bisa lihat bedanya antara aku 5 tahun yang lalu sama sekarang. Memberi jadi lebih gampang. Seperti orang olahraga. Kan mau berotot kan? Mau badannya sehat kan? Tapi kalau tiap hari latihannya cuma setengah kilo angkat bebannya, 1 tahun masih setengah kilo. 1 tahun masih setengah kilo. 5 tahun masih setengah kilo. Nggak ada bedanya. Nggak ada usahanya. Nggak ada beratnya. Tapi kalau mau jadi lebih kuat, harus latihan. Hari ini setengah kilo, tahun depan 1 kilo angkatnya. 5 tahun lagi udah bisa angkat 10 kilo. Ototnya beda gak? Beda, karena ada usahanya, ada disiplinnya. Jangan yang gampang-gampang aja. Nah, permasalahannya orang gak mau susah kan? Gak mau memaafkan kan? Seringkali susah untuk melayani kan? Seringkali susah untuk ikutin kehendak Tuhan. Kabar gembiranya adalah, poin yang ketiga, ada saat di mana Tuhan yang mendisiplinkan. Tuhan yang mendisiplinkan. Seperti dalam bacaan kedua, Tuhan adalah Bapa yang baik. Kalau Anda jadi Bapa, Anda mau anak Anda jadi orang baik gak? Mau dapat pendidikan yang baik kan? Kalau orang mau dapat pendidikan yang baik, supaya maju harus ada ujiannya. Harus ada belajarnya. Harus ada disiplinnya. Kalau gampang terus, gak pernah maju. Mau belajar naik sepeda, perlu jatuh gak? Perlu. Kalau dipegangin terus, gimana anaknya bisa belajar pakai sepeda? Gak bisa. Kalau mau anaknya naik sepeda, ya kadang-kadang perlu jatuh, perlu sakit, perlu luka, perlu tega. Tapi tega ini bukan karena gak sayang sama anaknya, justru karena sayang. Kabar gembiranya adalah ada saat di mana Tuhan mendisiplinkan Anda. Jadi kalau doa belum dikasih sama Tuhan, itu bukan berarti Tuhan gak sayang sama Anda. Kalau dalam hidup dikasih masalah hidup, itu bukan karena Tuhan tidak sayang sama Anda. Tapi karena Tuhan mau Anda maju. Tuhan mau mentransformasi Anda. Ada saat-saat sulit dalam hidup, di mana kita justru harus berterima kasih pada Tuhan. Kalau Tuhan itu kasih kesulitan dalam hidup, itu bukan karena hukuman, karena Tuhan sayang.
Tuhan gak mau Anda rusak. Jadi kalau di sekolah anak Anda lagi dimarahin sama guru, sama suster, jangan langsung marah-marah sama gurunya. Jangan langsung marah-marah sama susternya. Bilang, ibu gak bener ini. Anak saya selalu bener. Gak bisa. Ada saat dimana anak Anda harus dimarahin. Harus dihukum. Harus dapat kesulitan. Karena ini adalah bagian hidup. Ada saat dimana Tuhan juga kasih kesulitan kepada kita. Jangan kecil hati. Jangan nangis terus. Bangun, berusaha. Dengan bantuan Tuhan, aku bisa. Hanya dengan menerima itu dan menjalankannya dengan disiplin, Tuhan mentransformasi kita. Kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih kuat. Kita menjadi lebih sabar. Berbagai kesulitan hidup bisa membuat kita lebih cepat jadi santo. Tapi ada syaratnya. Kalau diterima, kalau dijalani dengan baik, kalau dijalani bersama Tuhan, kita jadi lebih dekat sama Tuhan. Salah satu contoh yang luar biasa adalah Santo Ignatius dari Loyola. Santo besar, santo hebat. Kalau di Jakarta ada sekolah namanya Canisius Gonzaga, sekolah saya dulu, favorit, terkenal. Romo-romo Yesuit. Pendirinya Yesuit, Santo Ignatius dari Loyola. Gimana sih ceritanya Ignatius? Waktu masih muda, dia selalu punya impian untuk hidup dalam kemewahan, nama besar, romantisme. Jalannya gimana? Jadi tentara hebat, ikut perang, dikagumi semua orang. Itu impiannya Ignatius. Hidup dalam kesombongan, hidup dalam kemewahan dunia. Satu hari dia lagi perang, ikut perang di Pamplona. Apa yang terjadi? Kakinya kena cannonball, bola besi itu, sehingga hancur, rusak. Waktu dia itu dalam proses pemulihan, puji Tuhan dia gak meninggal. Dalam proses pemulihan, dia mau baca buku-buku sambil nunggu. Yang dia cari buku-buku kepahlawanan, kehebatan. Yang dia cari buku-buku romantis. Tapi yang ada buku religius. Judulnya Hidup Kristus. Terpaksa harus baca. Waktu dia baca buku itu, dia mengalami inspirasi. Jadi inspirasinya adalah ikut Tuhan. Ini satu mujizat yang Tuhan kasih. Tapi buat Ignatius gak gampang untuk terima sekarang dia tidak bisa lagi mengejar impiannya. Gak bisa. Gimana bisa jadi tentara hebat? Ikut perang aja gak bisa. Cewek mana yang mau sama orang yang kakinya kayak begitu? Gak bisa. Jalan susah. Tapi itu mentransformasi jiwa Santo Ignatius. Sekarang dia mau ikut Tuhan. Terpaksa atau enggak terpaksa? Kadang-kadang ada situasi terpaksa untuk ikut Tuhan. Yang penting dia memutuskan untuk ikut Tuhan. Memberikan hidupnya buat Tuhan. Mengejar kemuliaan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan. Dan Santo Ignatius menjadi santo yang luar biasa. Salah satu pengikutnya Santo Ignatius siapa? Paus Fransiskus. Ikutin hidupnya Santo Ignatius. Santo Ignatius menjadi berkat buat banyak orang, menjadi terang buat banyak orang. Karena ada kesulitan dalam hidupnya, ada kegagalan. Jadi kadang Tuhan mendisiplinkan kita.
lewat hal yang sulit dalam hidup kita. Jadi kalau Anda sedang mengalami kegagalan, sedang mengalami kepahitan, sedang mengalami ketakutan, sedang mengalami kekhawatiran, jangan kecil hati. Ini bisa menjadi jalan Tuhan untuk mendisiplinkan Anda. Bukan karena Tuhan tidak sayang, tetapi karena Tuhan sangat sayang pada Anda. Tuhan sedang mengalihkan Anda dari jalan besar kepada jalan sempit. Supaya kita semua bisa menjadi bagian dari kerajaan Allah. Semoga rahmat Tuhan berlimpah dalam hidup kita sehingga kita selalu berjalan dalam kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Amin.